Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan. Kali ini kita akan membahas materi untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan materi hari ini kita akan membahas lebih detail tentang database. Ya, jadi nanti sepanjang video ini kita akan belajar apa itu database, kemudian kegunaannya apa, manfaatnya apa, dan selain itu kita juga akan melihat database ini itu jenisnya ada apa saja dan teknologi yang digunakan untuk menggunakan atau untuk memakai database ini seperti apa. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, untuk database siapa sih sebenarnya yang tidak tahu gitu ya? Pasti kita itu pernah menggunakannya. Bisa saja kita nggak sadar menggunakannya, tapi sebenarnya kita sedang menggunakan yang namanya database. Ini cuman aku ambil dua contoh layanan yang pasti kita sudah pernah pakai semuanya, dan ini semua pasti menggunakan yang namanya database ya. Di sini aku akan buat contohnya, sudah aku tuliskan di sini. Ada yang namanya sosial media, ini ya, macam-macam ya sosial media, ada Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ya, semuanya itu tentu menggunakan yang namanya database. Atau ya, ini juga hal yang pasti sudah sering kita gunakan ya, yaitu e-commerce. Di sini aku ambil contoh, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Blibli, Lazada, dan sebagainya. Jadi intinya semua aplikasi yang sudah kita atau sudah pernah kita gunakan ini pasti menggunakan yang namanya database. Ya, nah ini di sini juga ada tambahan Gojek, Grab, Traveloka, dan sebagainya. Ini juga semuanya menggunakan yang namanya database. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita pasti sudah pernah menggunakan yang namanya database, walaupun kita sadar ataupun kita tidak sadar. Penggunaan database juga tidak tergantung oleh ini aja ya, masih banyak yang lainnya. Kayak misalkan kalian mengumpulkan tugas di Evelearn atau absen melalui siasat atau sistem informasi akademik Satya Wacana, itu semuanya juga menggunakan yang namanya database ya. Jadi kalau sekarang sih ada orang yang belum atau ngomong bahwa dia tidak pernah pakai database, itu kayaknya udah nggak mungkin ya, karena semua hal sekarang sudah menggunakan database. Jadi ciri-ciri utamanya menggunakan database itu adalah apa ya? Ada hal-hal yang bisa diingat terus-menerus oleh komputernya ya. Jadi ketika misalkan kita login gitu ya, login di sosial media, pasti kan kita input email dan password, katakanlah seperti itu. Nah, kalian mau input atau mau memasukkan username dan password itu kapanpun, komputer itu masih tetap ingat ya, bahwa username ini, passwordnya pasti ini gitu. Nah, kalau sudah seperti itu tuh biasanya sudah karena datanya disimpan dalam database, makanya komputernya tuh jadi selalu ingat. Ya, itu salah satu ciri-ciri dari penggunaan database. Ya, karena kan namanya database, jadi ya itu disimpan datanya di komputer gitu, jadi kapanpun komputer membutuhkan datanya itu bisa diambil ya. Oke, tadi sudah aku jelaskan sedikit ya, database itu biasanya ciri-ciri simpelnya itu adalah komputer tuh bisa ingat apa yang kita akan lakukan atau apa yang akan kita pernah masukkan datanya itu. Nah, itu bisa diingat biasanya sudah menggunakan database ya. Jadi sebenarnya apa sih database itu? Kalau kita mau lihat secara harafiah gitu ya, database ini diambil dari dua kata
ya, yaitu data dan base. Ya, data kita semua sudah tahu bahwa data ya kumpulan ini ya, atau informasi yang belum diolah itu. Ya data yang selama ini kita sudah pelajari. Nah, base ini kan kayak basisnya aja ya, tempat penyimpanan datanya itu. Diambil dari dua kata, data dan base. Kemudian kalau ditranslate menjadi bahasa Indonesia itu bisa juga disebut dengan basis data. Nah, database sendiri ini kalau mau diartikan secara yang beneran gitu ya, ini adalah kumpulan data yang tersusun rapi. Oke, kata kuncinya itu adalah kumpulan data. Jadi datanya itu dijadikan satu. Ada banyak data itu dijadikan satu, kemudian disusun juga dengan rapi, disusun atau ditata lah. Datanya itu enggak berantakan, enggak berpencar-pencar katakanlah seperti itu, tapi ini semua disusun rapi dalam sistem gitu ya. Nah, nanti data atau kumpulan data yang sudah disusun ini akan disimpan, tentu saja akan disimpan, dan nanti dapat diakses lagi, dan semuanya itu dilakukan dalam sebuah sistem, yaitu sistem komputer. Oke, jadi database itu diambil dari dua kata, yaitu data dan base, atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi basis data. Kemudian database ini itu sebenarnya adalah kumpulan data yang disusun atau yang tersusun rapi atau disusun dengan rapi. Data kan ada banyak nih di dunia teknologi informasi ini, data itu ada banyak banget. Nah, itu semua dikumpulkan dan disusun secara rapi. Nah, setelah disusun nanti akan disimpan. Disimpan dan nanti data yang sudah disimpan ini dapat diakses lagi. Ya, jadi bisa diambil lagi. Bukan berarti disimpan ya udah disimpan gitu, enggak. Tapi tetap bisa diakses lagi atau diambil lagi. Nah, semuanya itu dilakukan di dalam sistem komputer. Nah, itu adalah arti atau deskripsi atau definisi dari database itu sendiri. Oke, nah database itu tadi ya, itu kan pasti akan disimpan dalam sistem komputer atau di dalam komputer disimpan. Nah, untuk mengakses database itu dibutuhkan yang namanya DBMS. Ya, atau DBMS itu singkatannya, kepanjangannya adalah Database Management System. Ya, jadi kalau mau digambarkan ini adalah user, katakanlah kayak gitu ya. User untuk bisa mengakses database itu biasanya digambarkan dengan tabung gini. Ya, ini DB. Nah, supaya user ini bisa menggunakan database, dibutuhkan perantara. Nah, perantaranya itu adalah DBMS. Jadi di tengah-tengahnya sini ini ada DBMS ya. Ya, ini DBMS. Oke, jadi database ini kalau nggak ada DBMS-nya ini akan sulit diakses oleh user. Ya, jadi dibutuhkan yang namanya DBMS-nya. Jadi ini kalau mau dijelaskan, DBMS software yang berinteraksi langsung dengan user. Ya, jadi user ini berinteraksinya atau ngertinya itu dari DBMS ini. Dia nggak akan bisa tahu database-nya itu disimpannya seperti apa kayak gitu. Informasi tentang database itu semuanya akan diakses melalui DBMS-nya. Ya, oleh karena itu DBMS ini bisa juga disebut sebagai jembatan antara database dengan usernya atau penggunanya. Nah, DBMS sendiri itu akan memberikan 4 layanan utama. Ya, di sini sudah aku tuliskan, yaitu data definition. Data definition itu artinya dia akan menyediakan tools atau cara bagaimana supaya user ini bisa data definition, berarti memberikan atau membuat
data, atau kalau istilahnya itu create. Ya, create data. Jadi usernya ini bisa membuat data dalam database. Nah, itu adalah salah satu tugas dari DBMS-nya ini. Ya. Kemudian update itu adalah ya memperbaharui data ya. Jadi data yang ada dalam database di sini bisa diambil, dirubah, disimpan lagi. Ya, ada proses update seperti itu. Oke, bisa juga diambil, dihapus, dikembalikan lagi ya, kayak gitu. Ya, intinya adalah proses pemutahiran data atau pembaharuan data. Kemudian yang berikutnya itu adalah retrieve. Retrieve itu berarti mengambil data. Jadi database, data yang sudah disimpan di sini bisa diambil melalui DBMS lagi. Jadi bisa dilihat datanya diambil lagi. Nah, data yang sudah disimpan ini bisa diambil dan dianalisis gitu ya, dianalisa melalui DBMS-nya ini. Atau bisa juga melalui aplikasi lain. Aplikasi lain itu maksudnya ada aplikasi lagi di sini, nanti menghubungi DBMS baru bisa ke database-nya. Gitu. Ya, intinya DBMS ini bisa melakukan atau mengambil data yang ada dalam DB. Dan yang terakhir adalah administration. Administration ini seperti apa ya? Manajemen user, kemudian manajemen storage-nya yang digunakan berapa. Nah, itu juga harus bisa disediakan tools-nya oleh DBMS. Jadi DBMS ini fungsinya lumayan banyak ya. Yang pertama, dia akan memungkinkan user untuk membuat data atau create data di database, kemudian bisa mengupdate-nya, bisa mengambilnya, dan juga bisa melakukan administrasinya. Administrasinya itu diantaranya adalah membuat user. Contohnya itu membuat user, atau bisa kita manajemen storage misalkan. Ya, dan ada banyak fitur lain. Ya, kalau mau dirangkum, DBMS itu kegunaannya tuh ya 4 ini. Kemudian dalam database sendiri, teknologi yang saat ini berjalan itu ada 2 DBMS yang populer ya, dan yang dipakai sampai saat ini, yaitu yang relational DBMS. Ini yang lebih tua ya, yang lebih tua dibandingkan dengan yang satunya. Ya, ini dari tahun 80 atau dari tahun 90 itu sudah menggunakan relational database DBMS ini. Tapi sampai sekarang masih digunakan. Ya, walaupun sudah ada teknologi yang baru, tapi ternyata teknologi yang lama ini, bukan yang lama, yang umurnya lebih tua ini tetap masih powerful dan masih bisa digunakan. Yang pertama relational database, yaitu tadi relational DBMS, dan ada juga satu lagi ya kebalikannya, bukan, atau yang non relational database. Ya, jadi 2 teknologi DBMS inilah yang saat ini sedang digunakan. Jadi kalau kalian belajar database, itu nanti belajar antara salah satu dari inilah, antara yang relasional atau yang non relasional. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tergantung kebutuhan aja. Nah, nanti di FTI itu ya kalian akan mempelajari dua-duanya. Yang relasional ini nanti akan lebih detail dibahas itu di sistem basis data, nama mata kuliahnya. Yang non-relational ini nanti mungkin ada disisipkan di mata kuliah tertentu. Contohnya mungkin kalau kalian masuk software engineering ya, ada yang namanya PBP, pemrograman berorientasi platform, itu kemungkinan nanti akan menyinggung sedikit tentang ini. Atau dalam mata kuliah pengembangan aplikasi mobile misalkan, itu juga nanti akan membahas sedikit tentang non-relational database. Tapi kalau yang khusus relasional ini akan dibahas di kuliah selanjutnya, yaitu sistem basis data. Oke, jadi sebenarnya keduanya ini apa sih? Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya, jadi relational database management service atau sistem sama aja lah, RDBMS singkatannya.
ini adalah database ya yang aku bilang tadi sudah lebih dulu munculnya daripada yang non relational ini. Sampai sekarang kedua teknologi ini masih terjadi perdebatan lah, mana yang lebih bagus, mana yang lebih buruk misalkan kayak gitu. Tapi sampai sekarang sih perdebatannya itu masih belum selesai. Jadi keduanya itu mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Nah, kita akan lihat bedanya. Jadi kalau RDBMS ini biasanya itu nanti kita akan belajar yang namanya SQL atau Standard Query Language. Ya, jadi kalau kita belajar RDBMS, biasanya nanti kita akan belajar ini juga. Termasuk di mata kuliah sistem basis data itu, nanti kita akan belajar ini. Kenapa kita harus belajar ini? Jadi ini adalah bahasa, ya semacam bahasa pemrograman, atau bukan bahasa pemrograman sih, semacam ya bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Ya, itu adalah SQL. Contohnya itu ada banyak, misalkan adalah MySQL, SQL Server, Oracle. Kemudian contoh yang lain adalah Microsoft Access, ini juga akan menggunakan SQL. Ya. Jadi ini cuma contoh aja ya, 4 yang aku sebutkan di sini ini. Ya, selain ini tuh masih banyak banget yang lainnya. Jadi ya ini adalah contoh dari RDBMS itu. Nah, yang berikutnya itu adalah yang non-relational database management service. Ya, itu tidak menggunakan SQL nanti, ya, atau teknologinya itu disebut dengan NoSQL. Ya, jadi datanya itu dinamis itu maksudnya bentuknya itu mengikuti kemauan dari pembuatnya atau dari usernya, katakanlah seperti itu. Kalau RDBMS ini datanya itu nanti bentuknya tabel ya. Bentuknya itu tabel-tabel seperti itu. Tabel-tabelnya itu nanti berelasi satu dengan yang lainnya, makanya disebut relasional. Nah, tabelnya ini tuh bentuknya kayak rigid. Rigid itu tidak bisa dirubah-rubah lah datanya gitu. Jadi kalau sudah ada 3 kolom, ya udah 3 kolom itu terus yang harus digunakan, nggak bisa dirubah-rubah ya. Nah, kalau yang NoSQL ini kebalikannya, jadi datanya itu bisa dinamis. Jadi misalkan data yang pertama itu 3 kolom saja, data yang kedua itu bisa 4 kolom, 5 kolom gitu, beda-beda ya, nggak rigid. Datanya itu ya fleksibel, lebih fleksibel kayak gitu. Salah satu perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian database apa yang menggunakan non relasional ini? Ini contohnya ada 3 ini ya, ada MongoDB, Bigtable atau OrientDB. Contoh yang lainnya masih banyak sebenarnya. Kalau kalian mau cari, bisa saja tinggal search saja keywordnya itu non relational database ini. Ya, itu ada banyak banget contohnya. Nah, ini adalah DBMS, 2 tipe DBMS atau jenis DBMS yang sekarang sedang digunakan di dunia database. Jadi kalian nanti harapannya itu bisa tahu keduanya ya. Jadi nanti ketika kalian buat aplikasi atau melihat sebuah aplikasi, kalian tahu, oh ini aplikasinya ini menggunakan atau mengakses database yang relasional atau yang non relasional. Ya. Kemudian ciri-ciri yang lainnya ya, non relational ini sering digunakan di dalam data science. Jadi kalau kalian nanti masuk ke bidang minat data science, nanti kalian akan sering bertemu dengan yang non relational ini. Ya, yang big data atau datanya yang super besar itu biasanya pakainya yang non relational. Biasanya ya, tapi tetap ada juga yang pakai relasional ini gitu. Oke, itu adalah jenis-jenis atau 2 teknologi database management system. Ya, kemudian kalau dilihat dari jenis database, ya itu tadi kan
DBMS-nya ya, Database Management System. Nah, sekarang kita akan masuk atau melihat jenis-jenis database itu sebenarnya bisa dikelompokkan lagi menjadi 5 jenis database seperti ini ya. Ada yang namanya operational database. Nanti aku akan kasih tahu seperti apa operational database itu ya. Ini juga dipakai di aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan sih ya. Kemudian ada yang namanya database warehouse, ada yang disebut dengan distributed database, ada yang disebut dengan relational database. Ini juga sebenarnya tadi sudah sempat disinggung di RDBMS itu ya. Ini sebenarnya mirip-mirip. Dan ada juga yang namanya end user database. Oke, kita akan lihat satu persatu. Nah, operational database ini adalah ya sesuai dengan namanya operasional. Ini yang digunakan untuk melakukan proses ya operasional ya, yang dilakukan. Ciri-cirinya itu adalah transaksi ini dilakukan secara real time. Jadi benar-benar ya pada saat terjadi perubahan data atau apapun itu terjadi dalam waktu yang real time ini. Ya. Nah, operational database ini salah satu syaratnya itu adalah proses akses datanya ini harus cepat. Ya, kenapa cepat ya? Karena kan harus real time. Ya, waktu eksekusinya harus cepat. Ketika dirubah sekarang ya, sekarang juga itu datanya harus ikut berubah. Ya. Jadi keduanya ini menjadi satu kesatuan ya. Jadi kalau transaksi dilakukan secara real time, otomatis proses akses datanya itu juga harus cepat. Nah, pada umumnya ini menggunakan teknologi yang namanya JSON atau JavaScript Object Notation atau Extensible Markup Language ya. Ini sebenarnya ini adalah apa ya? Pembawa datanya itu. Ya, jadi bisa saja datanya itu dibawa melalui JSON kemudian disimpan lagi dalam bentuk JSON atau dalam bentuk XML, dibawa dalam XML. Kenapa menggunakan dua ini? Karena dua teknologi ini itu menyebabkan ukuran data yang disimpan ataupun yang dikirimkan itu menjadi kecil. Ya, karena datanya kecil, otomatis mendukung dua hal ini ya, real time dan kecepatan ini. Ya, kalau datanya kecil kan dikirimkan juga cepat, diterima dan diolah juga cepat, disimpan lagi juga cepat. Ya, JSON dan XML ini. Nah, ini nanti aja lah kalau kita belajar website atau membuat backend itu nanti pasti akan ketemu dua data ini. Ya. Nah, kemudian penggunaannya operational database ini salah satu contoh penggunaannya itu adalah di transaksi Gojek itu, misalkan pakai GoPay. Ya, transaksi GoPay itu kan kalian kalau melakukan transaksi kan terasa real time gitu ya. Ketika sudah bayar ya langsung transaksinya terpotong, uangnya dan sebagainya. Dan akhirnya ya datanya tersimpan. Nah, sebenarnya itu datanya itu disimpan di dalam yang namanya operational database dulu sebelum disimpan ke database yang dan tanda kutip sesungguhnya. Ya. Jadi transaksi yang dilakukan semuanya itu masuk ke yang namanya operational database terlebih dahulu. Ya. Karena butuh real time dan cepat ini tadi. Nah, nanti ada misalkan di hari itu di tengah malam itu baru dilihat transaksinya dari operational database ini dan disimpan ke database yang dalam tanda kutip sesungguhnya gitu. Kalau semuanya nembak ke database yang sesungguhnya itu nanti akan menjadi lambat dan ya lagi-lagi transaksinya ini tidak terpenuhi ya real time dan cepatnya ini gitu. Apalagi yang berhubungan dengan keuangan ya, uang termasuk di aplikasi-aplikasi bank itu semuanya pasti masuk ke operational database terlebih dahulu sebelum nanti disimpan ke database yang utamanya ya. Jadi seperti itu salah satu penggunaan dari operational database atau jenis database yaitu operasional. Oke, kita berikutnya ke database warehouse. Nah, database warehouse ini ya
ya bisa dibilang yang database utama dalam aplikasi-aplikasi itu. Misalkan dalam Gojek ya data yang utamanya itu disimpan dalam database warehouse ini. Ya. Kenapa disimpan database warehouse ini? Jadi selain menyimpan data bisa juga melakukan analisis. Jadi datanya itu tidak hanya disimpan tapi juga bisa dianalisis. Jadi ketika diambil datanya itu ada analisanya. Ya. Misalkan kalau dalam misalkan kalian punya usaha jualan kopi misalkan kayak gitu ya. Nah, itu kalian kan pasti data penjualannya kalian simpan semua, data stok barang dan sebagainya disimpan semua. Nah, nanti kalian dengan menggunakan database warehouse-nya ini, kalau database-nya sifatnya warehouse ini, kalian bisa lihat datanya itu, kemudian kalian bisa tahu informasi misalkan penjualan sehari. Nah, itu yang paling ramai jam berapa kayak gitu. Ya, ada analisanya di sana. Ya, jadi itu database warehouse itu seperti itu. Selain menyimpan data, dia juga bisa melakukan analisis. Nah, karena dia bisa melakukan analisis, dia juga bisa disebut sebagai core dari business intelligence. Ya, bagaimana ya bisnis kita tuh terlihat dalam tanda kutip pintar. Ya, karena kan kita bisa lihat analisa dari data-data yang sudah kita simpan semuanya di dalam database. Contoh database warehouse ini adalah Microsoft SQL Server. Contohnya aja, ya. Jadi kalau ya skala enterprise atau skala perusahaan yang besar itu biasanya dia akan menggunakan server database itu yang ya besar-besar juga, yang tentu saja kalau pakai server database yang besar ini biayanya juga lumayan besar ya, karena fiturnya banyak termasuk bisa melakukan analisis. Kadang perusahaan itu tetap menggunakan, salah satunya ya ini. Ada juga yang namanya Oracle gitu juga, besar juga dan bisa melakukan analisis juga. Nah, ini intinya itu ya kayak gitu ya. Jadi database-nya besar, bisa dilakukan analisis, dan bisa juga atau sering juga disebut sebagai business intelligence ya, core-nya atau inti dari business intelligence ini. Oke, itu tentang database warehouse. Berikutnya yaitu tentang distributed database. Ya, ini mirip dengan database seperti biasanya, cuman datanya ini bisa disimpan di beberapa komputer. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya kita tahu itu modelnya kayak client server gitulah ya. Jadi database-nya itu ada di satu komputer, kemudian bisa diakses rame-rame. Nah, ini bedanya database-nya ini bisa disimpan di kayak dipotong kecil-kecil, disimpan di beberapa komputer gitu. Ya. Salah satu contoh yang bisa menggunakan ini Microsoft Access. Jadi kalau kalian punya Office dan ada Microsoft Access-nya, nah itu sebenarnya bentuk database yang termasuk dalam distributed ini karena bisa didistribusikan ke banyak komputer gitu. Ya, jadi database tentang mahasiswa disimpan di komputer yang ini, database tentang dosen disimpan di komputer yang ini, kayak gitu. Jadi bisa disimpan di beberapa komputer. Ya, itu yang distributed database. Selain itu ya fitur lainnya tetap sama lah ya. Guna utamanya kan menyimpan data, cuman ini uniknya itu adalah bisa disimpan di beberapa komputer. Oke, itu distributed database. Berikutnya adalah relational database. Nah, ini yang paling populer dan tentu saja karena paling populer jenisnya itu banyak banget. Sesuai dengan yang ada di slide sebelumnya tadi ya, ada MySQL, ada apa tadi, Microsoft SQL Server. SQL Server itu juga di dalamnya itu termasuk relational database menggunakannya ya. Tapi yang paling umum ya MySQL ini ya. Kalau kalian nanti masuk ke mata kuliah PBB atau belajar bikin web, nah itu database-nya biasanya pakainya namanya MySQL gitu. Selain itu ya banyak yang lainnya ya. Oracle itu juga pakainya relational database, kemudian apalagi ya,
Maria database, MariaDB itu juga pakai, ya pokoknya banyaklah, Postgre gitu. Oke, nah intinya dia tuh isinya adalah tabel. Ya, tabel. Nah, tabelnya ini bukan sembarangan tabel gitu ya, ada aturan-aturannya juga tabelnya, tapi mungkin di sini nggak akan dibahas secara detail dulu. Ya intinya dia isinya itu adalah tabel-tabel. Nah nanti tabel yang satu dengan tabel yang lainnya itu akan berhubungan. Ya kenapa? Makanya disebut sebagai relasional, karena tabel yang atau isinya tabel itu saling berhubungan gitu. Makanya disebut dengan relasional. Oke. Nah ini yang nanti akan kita pelajari di FT itu paling banyak ya. Menurutku sih yang ini, yang relational database ini. Oke, dan yang terakhir itu adalah end user database. Ini yang paling beda konsep database dengan yang lainnya. Ya. Jadi dia tidak menggunakan konsep client server. Ya jadi database-nya ini cuma tersimpan lokal gitu aja, disimpan di satu device itu aja. Ya dia nggak bisa diakses dari device lainnya. Makanya disebut dengan end user ya, karena cuma di satu perangkat itu. Jadi kalau misalkan database-nya disimpan di komputer, ya komputer itu aja. Atau di smartphone itu juga bisa, ya di smartphone itu aja, di akses smartphone lainnya nggak bisa. Jadi cuma bisa disimpan di satu device itu. Nah ini biasanya digunakan di smartphone ataupun di dalam web browser. Ya web browser yang baru-baru tentu saja ya. Nah tapi menurutku penggunaan yang paling sering itu ada di smartphone. Jadi di smartphone itu ya sebenarnya kita bisa kayak buat database yang sifatnya end user ini yang kecil gitu ya, dan disimpan secara lokal di smartphone kita. Ya ini kalau kalian nanti masuk ke mata kuliah PAM atau pengembangan aplikasi mobile, pasti nanti akan belajar ini database yang end user ini. Ya jadi karena nggak pakai konsep client server, datanya disimpan itu secara lokal. Contohnya itu adalah SQLite namanya. Ya, SQLite ya. Ini adalah database yang sifatnya lokal dan biasanya ya tergolong dalam end user database. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis database yang menunjukkan kegunaan dari database-nya itu, atau bagaimana cara database itu bekerja. Itu tadi ada 5 ini ya. Oke, itu tadi kita sudah belajar jenis-jenis database-nya. Sekarang kita masuk ke manfaat dari database-nya. Jadi manfaat database-nya ini maksudnya adalah kenapa sih kok kita harus buat database gitu. Ya, untuk menjawab itu, kenapa sih kita susah payah atau susah-susah berpikir membuat aplikasi menggunakan database gitu. Ya, jadi ini adalah jawabannya. Ya, yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Ya, dengan menggunakan database, proses pencarian data, ya, proses penyimpanan data itu kemudian disimpan, diambil lagi, itu jauh lebih cepat daripada kalau kita tidak menggunakan database. Ya, jadi kecepatan dan kemudahan ini, kemudahannya itu dalam proses pencarian data itu juga ya, itu termasuk salah satu kemudahan dalam menggunakan database. Jadi kalau kita menggunakan database, proses tadi yang disediakan DBMS tadi ya, retrieve data dan sebagainya, itu menjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Kemudian dengan menggunakan database tentu saja ada yang namanya multi user. Jadi kita bisa mengatur user. Biasanya yang user paling tinggi itu adalah root atau admin gitu ya. Itu bisa mengakses segalanya. Tapi kita juga bisa buat user tertentu itu yang bisa mengakses ya terbatas hak aksesnya gitu ya. Ini juga termasuk kegunaan dari database. Dengan adanya multi user ini, otomatis keamanan data juga menjadi terjaga. Jadi nggak sembarangan user bisa mengakses data. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses datanya.
Kenapa seperti itu? Contohnya aja misalkan kalau dalam dunia perbankan gitu ya. Kalau semua orang bisa mengakses data rekeningnya, ya dia bisa aja tinggal ganti nominalnya gitu. Nah ini kan berbahaya, ya bisa menimbulkan kekacauan. Nah dengan adanya multi user dan keamanan ini tadi ya, keduanya ini, ya itu tidak bisa dilakukan. Karena salah satu harus pakai password ya. Contoh keamanan yang paling simpel ya, pakai password itu. Jadi user nggak bisa sembarangan lihat merubah nilai rekeningnya itu, misalkan seperti itu. Kemudian penghematan biaya ini ada hubungannya dengan yang berikutnya, itu kontrol data terpusat. Jadi kalau misalkan kita punya database yang centralized atau yang terpusat, atau dalam satu perusahaan besar itu database utamanya itu satu yang terpusat gitu ya. Nah itu akan jauh menghemat biaya daripada kalau kita ngurus beberapa komputer di berbagai tempat. Contoh aja misalkan data kependudukan di Indonesia misalkan. Nah data kita yang eKTP itu sebenarnya kan terpusat ya, datanya itu disimpan di data center. Kalau belum dirubah atau belum dipindah itu ada di Batam datanya, data eKTP kita. Nah itu datanya itu terpusat di sana ya. Jadi kalau misalkan mau mencari data atau mau melihat data atau mau berhubungan dengan data itu, eKTP itu mau mengamankan datanya supaya nggak dihack dan sebagainya, itu kan berarti kita tinggal ngontrol yang ada data yang di pusat itu saja, nggak perlu ke semua daerah di Indonesia untuk mengamankan data ya, karena terpusat ya di situ saja, di satu tempat itu ya. Daripada kalau misalkan datanya itu disimpan per misalkan kecamatan di Indonesia, ada ratusan kecamatan di Indonesia, semuanya punya database masing-masing. Nah ini untuk mengamankannya berarti membutuhkan ratusan kayak protokol keamanannya yang tentu saja akan merepotkan dan membuang-buang biaya, membuang waktu gitu. Jadi ini ada hubungannya gitu ya, salah satunya. Dengan adanya kontrol data terpusat ini berarti bisa menghemat biaya juga. Kemudian terakhir ini adalah kemudian membuat aplikasi ya. Dengan database ini aplikasi-aplikasi, apalagi yang sekarang ya, ada framework. Kalau misalkan kita belajar membuat web nanti ada yang namanya PHP framework. Nah itu juga akan memudahkan kita dalam membangun aplikasi karena ada database-nya langsung terkoneksi melalui framework-nya itu juga ya. Jadi dengan menggunakan database, beberapa fitur ya itu sudah disediakan database dan kita sebagai programmer nanti ketika membuat itu tinggal panggil, kasarnya kayak tinggal manggil fungsi aja gitu, sudah langsung bisa terkoneksi dengan database. Kemudian kita bisa melakukan aksi di dalam database, misalkan menyimpan atau mengambil data kayak gitu ya. Itu adalah salah satu juga kegunaan dari database. Jadi database ini karena manfaatnya banyak banget ya, jadi nggak ada salahnya kalau kita belajar atau memahami tentang database itu apa kayak gitu ya. Jadi harapannya ketika kalian sudah tahu manfaatnya ini, kalian jadi tertarik untuk belajar ya. Bukan tertarik lagi sih, karena di FTI UKSW ini kalian diwajibkan juga belajar database, jadi otomatis kalian harus ngerti lah nanti untuk memanfaatkan database ini dengan manfaat yang sudah aku jelaskan ini, dan ada manfaat-manfaat lainnya mungkin nanti ya. Jadi semoga kalian bisa belajar database dengan baik. Aku rasa cukup ya materinya untuk hari ini, yaitu tentang database. Ditutup dengan satu buah quotes yang aku cari di internet ini, database are my life. Jadi ya memang sekarang kehidupan kita tuh seperti ya disimpan dalam database gitu ya. Semuanya itu terekam dalam database. Ya, yang apa yang kita lakukan ini, termasuk ingatan kita tuh ya konsepnya mirip dengan database gitu ya. Kayak misalkan password,
Android kita atau iPhone kita gitu ya, pinnya itu atau pin ATM kita. Nah itu semuanya tersimpan di dalam otak kita. Nah dalam otak itu kalau mau dilihat itu mirip konsepnya mirip dengan yang disebut dengan database ini ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya database ini, termasuk aplikasi-aplikasi tadi ya, itu semuanya tentu sudah menggunakan database. Oke, aku rasa cukup sampai di sini materi kita tentang database untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.